Sebetulnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Handi Slebes Channel. Pada kesempatan kali ini akan mengulas kembali sampai di mana sih perkembangan kasus pendeta Gilbert ini. Sudah berbagai macam elemen masyarakat, baik dari masyarakat biasa maupun dari advokat, sudah melaporkan pendeta Gilbert ke pihak kepolisian. Kali ini saya akan memberikan tayangan yang cukup menarik, teman-teman. Apa itu? Dulu waktu kasus si KC begitu, si Kosman KC yang menista agama kemudian ditangkap di Bali dan ditahan di Mabes Polri. Waktu itu memang ada insiden ya, bagaimana Jenderal Bonaparte yang waktu itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada si KC. Waktu itu kalau nggak salah beliau mengeluarkan statement seperti ini: boleh kau menghina pribadiku, boleh kau menghujat saya, tapi kalau kau menghujat imanku, menghujat agamaku, apalagi nabiku dan sembahanku Allah Subhanahu wa taala, nyawaku akan kupertaruhkan. Nah, disitulah terjadi insiden bagaimana si KC bonyok-bonyok, bahkan konon kotorannya disuruh makan waktu itu gitu. Sesudah itu viral di media sosial. Videonya bisa jadi viral di media sosial, dikonsumsi semua publik. Kemudian waktu itu pendeta Gilbert angkat bicara seakan-akan sok bersih, membela si KC dan seterusnya. Jadi betul kata Pak Pendeta Henry Tan, orang-orang yang menista agama itu cenderung didukung oleh pendeta Gilbert ini. Kasus KC, kasus si Udin dan lain-lain kan begitu. Nah, untuk itu bagaimana sekarang yang terjadi? Terbukti sudah prediksi Jenderal Bonaparte yang mengatakan waktu itu bahwa tidak menutup kemungkinan kalau nggak diberi efek jerah akan nongol lagi KC-KC berikutnya. Ternyata benar terjadi. Bagaimana liputannya, kita simak saja statement daripada Jenderal Bonaparte pada waktu itu. Ini dia liputannya. Sebetulnya kan mempermalukan polisi sekali dengan sikap beliau seperti itu gitu. Bintang 2 tapi kok kelakuan kayak anak SD kelas 2 gitu ya kan. Karena beliau yang pukul, itu udah diakui dan itu hasil investigasi, beliau yang pukul. Tetapi cara pukulnya menurut saya juga pengecut sekali. Nah, itu katanya pengecut sekali tindakan Jenderal Bonaparte waktu itu. Cara pukulnya apanya begitu. Kritik keras kan waktu itu, mengeritik, ternyata dia sendiri yang menista agama. Ya tunggu aja tanggal mainnya, nanti kamu berbaju oranye masuk ke dalam ya. Siap-siap aja begitu ya. Tapi saya sih harap janganlah ada lagi terulang kayak kemarin. Biarlah dia nanti berbaju oranye menikmati di dalam seperti apa dinginnya jeruji besi gitu ya. Kita simak lagi teman-teman statement berikut ini. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. 2,5% untuk salatnya atau ibadahnya umat Islam, sedang 10% untuk ibadahnya umat Kristen. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Yang ada di otaknya kalau hanya perpuluhan saja, kalau hanya uang saja, ya jadinya akan seperti itu teman-teman. Jadinya akan seperti ini. Dan dia tidak bisa menghindar teman-teman. Ya demikian Mbak Itoa, kenapa hal itu terulang? Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, besok mungkin akan terjadi lagi hal yang sama? Nah ini terjadi lagi Jenderal. Saya ulang ya pernyataan Jenderal ya.
Ini terulang lagi nih Jenderal. Kita simak lagi ya teman-teman ya. Akan seperti itu teman-teman, jadinya akan seperti ini, dan dia tidak bisa menghindar teman-teman. Ya demikian, Mbak Ito, kenapa hal itu terulang? Apakah nanti bulan depan, tahun depan, minggu depan, besok mungkin akan terjadi lagi hal yang sama? Ini jangan main-main. Nggak bakal main-main Jenderal. Jadi ini teman-teman ya, ini dulu peringatan Jenderal Bonaparte kepada si KC. Jangan main-main, ini akan terjadi lagi. Waktu itu dikritik keras oleh Pendeta Gilbert bahwa dia tidak sama sekali mendukung, ya kritik keras lah terhadap bagaimana waktu itu Jenderal Bonaparte waktu di tahanan Mabes Polri. Ternyata si KC ini didukung oleh Pendeta Gilbert waktu itu. Kemudian apa? Terbukti sudah apa prediksi dari Jenderal Bonaparte bahwa ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Akhirnya dia sendiri yang kena batunya. Ya. Nah, sekarang video berikutnya adalah ternyata perpuluhan memang diagung-agungkan oleh Pendeta Gilbert, termasuk anaknya teman-teman. Termasuk anaknya. Ini berbagai macam kritikan yang begitu, kritikan berbagai elemen masyarakat, baik dari yang jelas yang pengkritik adalah sesama Kristen sendiri, bahwa kok gitu banget sih perpuluhannya begitu ya. Ini dia liputan perpuluhan anaknya Pendeta Gilbert, yaitu Baren Lumoindong kalau nggak salah namanya, si Baren. Ini dia liputannya. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Wis, Roh Kudus yang bilang sama dia sebelum jam 2 siang ditransfer. Waduh, hebat banget ya. Mantap, anak sama bapak ini demen banget perpuluhan nih. Maaf ya pendeta, itu transfer uangnya ke bank siapa? Ke bank gereja atau langsung ke rekening Pak Pendeta? Nah, ini yang komentar ini adalah Kristen ini. Bule-bule Kristen udah lancar bahasa Indonesia. Kita simak komentarnya bule-bule ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan mujizat dari utang piutang dan juga dari cicilan kartu kredit. Dan harus transfer ke gereja atau kemana ini? Harus transfer sebelum jam 2 siang. Itu waktu Indonesia Barat, Timur, atau Tengah. Terus bagaimana jemaat-jemaat orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang mungkin mereka lagi molor, lagi tidur, karena kan ada perbedaan jam. Apakah mereka tidak mendapatkan mujizat? Ya lucu sekali sih, saya belum pernah mendapatkan pengajaran seperti ini, bahwa Roh Kudus, Tuhan bicara bahwa jikalau jemaat ingin mendapatkan mujizat dan tidak memiliki utang lagi, maka mereka harus transfer ke pendeta. Wih, hebat juga ya. Mau lepas utang, dibantu oleh Roh Kudus, utang bisa lunas tapi ditransfer. Wah, hebat juga nih. Lebih hebat anaknya nih daripada papinya nih. Mengenai perpuluhan pakai transfer segala. Terbukti sudah ya statement Pak Pendeta Henry Tani itu ya, melalui transfer teman-teman. Ini dia liputannya. Yang punya utang siapa sih? Mungkin pendeta kali yang punya utang cicilan. Terus kalau jemaat tidak bayar, tidak transfer, apakah akan datang debt collector? Seperti kartu kredit kan, kalau kita nggak bayar, kita ditelepon, dikejar-kejar. Apakah mungkin pendeta merangkap jadi debt collector? Hari Minggu khotbah perpuluhan dan persembahan, kayaknya kerjasama deh gitulah. Mungkin pendeta ini sekarang, zaman sekarang merangkap nyambi ya, jadi debt collector. Aduh, lucu sekali ya, saya belum pernah mendengar pengajaran ini dari dulu. Aku tidak tahu kalau Tuhan akan turun ke bumi tiba-tiba dan akan mengajar seperti ini dan berbicara. Tuhan macam apa ya seperti itu ya?
Ya, saya hanya melihat di sini mirip sekali ya. Ini seperti Pak Lurah dan Samsul. Jadi ini bapak dan anak mirip kali ya, nggak jauh-jauh dari uang. Dan ini atas nama Roh Tuhan. Apakah tidak takut menghujat dan memperolok? Bener le. Bapak dan anak sama le. Perpuluhan ya Pak le. Bule ini pinter-pinter juga. Tapi bule bukan muslim loh temannya. Ini Kristen nih. Ya, jadi bapak sama anak bule ngomong nih sama aja gitu ya. Kejar perpuluhan katanya. Kita simak lagi teman-teman. Olok nama Tuhan dan mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Apakah tidak takut? Roh Kudus bicara tentang uang dan uang. Dan Roh Kudus juga nggak butuh uang kita. Dan Roh Kudus juga nggak mau tahu kalau kita punya utang. Kita punya utang karena serakah, karena matre, karena tidak bisa menguasai diri. Maka yang harus diubah adalah hati kita, agar kita tidak nafsu beli barang-barang yang tidak perlu. Dan kita harus peka, ini yang kita beli perlu atau tidak. Orang berhutang kebanyakan itu karena matanya jelalatan. Ya nafsu, pengen mamer, itu harus dikontrol. Dan Tuhan tidak ada urusan dengan utang kita. Yang ngutang kita, masa Tuhan harus lunasin? Kayaknya aneh kali ya. Yang paling saya kagum, pengikut dan jemaatnya itu loh. Bener juga ya le. Ya utang ya bayar sendiri le. Masa suruh Tuhan bayarin dengan bayar perpuluhan? Bener juga nih kata bule ini. Wah ini bule ini ngeritik yang demen perpuluhan ya. Aduh le. Terusin ya le. Kok mungkin memang butuh makan siang gratis, gado-gado, somai dan tahu gejrot. Ya bersyukurlah Pak Gemoy akan dilantik agar nanti bulan Oktober kita langsung makan siang gratis, agar jemaat semakin cerdas, semakin pintar. Oke le. Thank you le kritiknya le. Ya mudah-mudahan di luar sana dengerin le. Masa punya utang suruh Tuhan bayarin? Nah, itu tadi kritikan bule ini kepada anaknya Pendeta Gilbert gitu ya. Ini lagi ada komentar berikutnya nih, masih hal yang sama ya. Kita simak liputannya. Yang kata orang kalau misalnya buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kemarin saya sempat bahasin ayahnya yang bicara masalah perpuluhan yang ini. Kali ini saya nemuin video daripada anaknya. Nih, saya ngutip daripada akun ini ya. Saya ambil videonya. Kalian tonton dulu. Kita lihat di Isa, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan apapun itu. Saya setuju sama komentar yang dibuat sama orang yang posting ulang video ini. Di sana dia menuliskan bahwa Tuhan tidak memberkati hal-hal seperti itu, tapi Tuhan itu memberkati manusianya sehingga apa yang dilakukan oleh manusianya menjadi lancar, tidak terkendala. Yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Aduh, berat, kasusnya berat. Aduh, saya tuh bingung sejak kapan sih Tuhan itu melihat bahwa berkat yang akan diberikan kepada umat itu dilihat daripada nominalnya. Dan bagaimana Tuhan itu menggerakkan dirinya dalam... Ya Mbak Ci ini kok Kristen loh, sesama Kristen kok saling ngeritik Cici. Apa Ci nggak doyan perpuluhan? Ngetawain loh itu anaknya pendeta loh itu Ci. Pendeta besar loh anaknya Pendeta Gilbert Lumindong loh itu. Waduh, masa diketawain sih? Tapi nggak apa-apa lah ya, kita dengerin. Silakan Anda saut-sautan deh. Ada yang perpuluhan, ada yang kagak. Ya udahlah, terserah lu pade lah. Kita dengerin lagi ya teman-teman. Citraannya sebagai Allah Roh Kudus itu untuk menggerakkan manusia, menulis nominal coba. Aduh, kacau. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara,
yang ada di rekening saudara. Berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara. Saudara tuliskan. Services in church is not just about money. Ketika kita terlibat di dalam kegiatan yang namanya kebaktian, di dalam misa, itu juga kan pelayanan terhadap gereja, kegiatan-kegiatan sosial yang kita buat bersama komunitas gitu, untuk kepentingan gereja, itu juga sebuah pelayanan. Kenapa cara berpikirnya pelayanan itu merupakan nominal yang kita tuliskan? Dan ketika kita ambil nih cara berpikirnya bahwa Roh Kudus menggerakkan kita untuk menulis nominal. Nah, kalau misalnya nominal yang dituliskan 100% daripada yang ada di rekening, karena manusia itu memiliki konsep berpikir semakin besar nominal yang saya keluarkan. Ya namanya juga duit. Siapa sih yang nggak doyan duit, Ci? Siapa yang nggak doyan? Jadi semakin banyak yang ditanam, ya semakin banyak yang dia dapat. Ya bagaimana propagandanya supaya dapat perpuluhan? Ya Roh Kudus lah dibawa-bawa, dimasukkan ke dalam hati dan seterusnya. Biarin aja lah, Ci. Namanya juga usaha. Jangan dihalangi lah. Ya gimana, namanya juga anak. Kan berguru sama bokapnya. Bokapnya juga sangat-sangat mengagungkan perpuluhan. Sampai singgung-singgung mengenai zakat, singgung-singgung melecehkan gerakan sholat, wudhu, melipat kaki gitu loh. Melecehkan agama orang lain demi mengagung-agungkan perpuluhan. Ternyata bapak sama anak sama aja. Oke Ci, terusin aja Ci. Makin besar berkat Tuhan sama saya, ya akan kacau dong ya. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tuliskan. Ada 7 karunia daripada Roh Kudus. There are 7 gifts of Holy Spirit, and none of them was described on what he said in that video. Satu pun daripada karunia Roh Kudus itu tidak tergambarkan daripada apa yang pendeta ini sampaikan. Saya nggak paham bagaimana pendeta ini mengartikan Roh Kudus itu sendiri, karena kalau saya mengutip jurnal teologi yang ini, bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu daripada kepribadian Allah. 1 dari 3 kepribadian Allah. Dan kita artiannya kalau seperti itu, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu apakah Allah akan meminta umatnya untuk menuliskan nominal, menggambarkan iman mereka untuk ditabur? Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Nah, kalau yang ini saya paham, tidak ada taburan, tidak ada doa secara khusus. Berarti mendoa. Semakin besar taburan, semakin besar perpuluhan, doanya semakin kencang. Dengan lagu gitu loh Ci. Dengan bantuan Roh Kudus ditaruh dalam hati. Sekali lagi diulang ya. Semakin besar taburan, semakin kencang doanya. Kalau kecil taburannya ya doanya juga kecil, dikit. Gitu gimana sih Ci? Kagak ngerti-ngerti. Bahkan orang itu harus tunggu taburan dulu ya. Oh. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya. Ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas. Nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Oh my God. Gue juga ikut ketawa sebelum jam 2 siang ditabur secepatnya, ditabur biar didoain. Tabur perpuluhan. Oh my God, this is the funniest thing that I've ever heard ya. Saya nggak tahu sejak kapan Tuhan itu membisikkan seseorang umatnya dalam perwujudannya, dalam pribadinya sebagai Roh Kudus, bahwa umatnya itu, hey tolong beritahu umatku yang lainnya bahwa mereka harus menabur paling lambat jam sekian. Macam debt collector itu bukan Tuhan, itu Tuhan aja. Jangan. Ya itu namanya Ci, menjual nama Tuhannya demi perpuluhan agar orang menabur banyak. Kalau debt collector sih ya, tidak menjual nama Tuhan. Itu profesi juga sih kalau debt collector mah. Debt collector ada yang baik, ada yang kurang baik.
Tapi ini jangan disamain sama debt collector. Debt collector profesi. Kalau dia ini apa profesi? Profesi perpuluhan taburan gitu. Menjual-jual Roh Kudusnya. Padahal di Kristen itu teman-teman ya, mengunyah Roh Kudus tuh nggak boleh gitu. Nah ini memperalat Roh Kudus, menjual-jual Roh Kudus demi perpuluhan. Ini mah anak sama bapak kan ya, itulah keluarga perpuluhan lah. Yang penting doit. Bahasa apa itu doit ya? Itu juga kritikan daripada Pak Pendeta Henritan. Gitu teman-teman. Terus Inji. Kan untuk menunggu kita melakukan pelayanan di dalam gereja, melakukan pelayanan secara materi, fisik, pikiran, dan hati. Tuhan menunggu kita manusianya untuk bertobat dan sadar daripada kesalahannya aja. Tuhan memberikan kita waktu sepanjang-panjangnya. Apalagi untuk memberikan. Oke Ci, cukup ya Ci. Berikutnya ini ada kritikan juga nih dari Romo. Ini juga ada kritikan dari Romo. Kita simak ya teman-teman ya. Ini kritikan dari Romo ini. Tapi Romonya agak sedikit slow. Kita simak ya videonya ya teman-teman. Saudara-saudari, terhadap kejadian ini saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, khotbah Pendeta Gilbert Lumendong yang menyinggung dan membandingkan zakat dalam Islam dengan perpuluhan dalam denominasi gereja-gereja Kristen Protestan serta tata gerak sholat umat Islam adalah sangat tidak bijaksana dan tidak dibenarkan, dan itu menyinggung umat Islam. Setuju Romo. Menyinggung sekali kami Romo. Kalau Katolik itu orangnya agak slow teman-teman. Ini Romo Katolik. Itu menyinggung banget dan tidak etis lah begitu. Tapi tenang aja Romo, dia harus bertanggung jawab Romo. Apalagi dijadikan lelucon dan bahan tertawaan. Yang kedua, setiap orang bisa salah dan Pendeta Gilbert juga bisa salah. Tetapi keberanian untuk meminta maaf patut kita apresiasi. Maka kita mengapresiasi. Ya permintaan maafnya ya Romo ya diapresiasi. Berani. Ya is oke aja. Dimaafkan ya dimaafkan. Tapi Romo juga perlu tahu antara minta maaf dengan proses hukum itu dua hal yang berbeda. Jadi karena udah berbagai macam elemen masyarakat juga udah melaporkan ke polisi Romo. Begitu. Santai aja Romo. Oke, terusin. Permintaan maaf dari Pendeta Gilbert. Yang ketiga, semoga peristiwa ini dan dengan permintaan maaf Pendeta Gilbert itu menjadi pembelajaran dan juga pendeta-pendeta lainnya yang juga sering menyinggung agama Katolik. Saya pernah membuat video tanggapan terhadap Pendeta Gilbert yang menuduh Paus Fransiskus bahwa Paus Fransiskus sudah tidak berjalan pada firman Tuhan. Paus Fransiskus mencari popularitas dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan juga Pendeta Gilbert juga menuduh atau mengatakan bahwa Bunda Maria itu orang berdosa. Semoga Pendeta Gilbert tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang keempat, oh jadi dia juga pernah menista Katolik ya Romo ya. Kenapa nggak dilaporin polisi Romo? Bunda Maria kan kalau Katolik itu ya sangat diagungkan. Apalagi kalau paus kan ya aduh Romo, kenapa nggak diproses dulu Romo? Biar efek jerahnya begitu. Ya kalau Romo berdoa semoga ya orang kayak begini kan kadang lupa diri. Gitu loh Romo, harus memang dikasih efek jerah Romo begitu. pernyataan bagimu agamamu, bagiku agamaku hendaknya menyadarkan kita untuk tidak menyinggung atau melecehkan agama orang lain. Jangan masuk ke rumah orang lain yang kamu tidak tahu dengan baik ajaran dan iman agama itu. Yang kelima, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural, yang majemuk, kita hendaknya saling menghargai dan menghormati agama orang lain. Setuju Romo, kita harus toleransi, saling menghormati satu sama lain. Kurang bagaimana sih kita umat Islam di Indonesia ini? Kita selalu menghormati saudara-saudara kita
sebangsa dan setanah air. Kita boleh berlainan agama, betul Romo, tapi kita harus menghormati satu sama lain. Nggak boleh nyebrang-nyebrang. Berbeda kalau diskusi lintas agama. Monolog itu nggak bisa, Diskusi lintas agama oke aja, fine aja begitu. Selama ini kami lakukan seperti itu. Dan tidak bisa dijerat oleh hukum orang kalau dalam diskusi, karena punya hak jawab. Ada hak untuk meluruskan, begitu ya teman-teman. Kita simak lagi video berikut ini. Apakah data GL di medsos itu valid? Jawabannya ya. Yang saya maksud medsos adalah bisa saja Google, bisa saja di internet, bisa saja di YouTube, di TikTok, dan media Twitter dan lain-lainnya. Banyak orang melacak data tentang GL ya di berbagai macam media ya, termasuk di dalamnya Google, internet dan lain sebagainya. Komennya sama. Apa masih bisa dia ya? Terus gimana caranya kira-kira? Semua itu komennya sama. Silahkan Anda klik misalnya Google ya. Anda klik nama GL ya. Nanti kalau komen Anda juga sama, apa masih bisa dia ya? Terus caranya gimana ya? Gitu ya. Lalu mereka tanya ke kami, Pak Pendeta HTD, apa itu valid datanya? Ya valid. Pada tahun-tahun itu kami juga ikut itulah ya. Seperti itu ya. Itu benar semua Pak, data-data itu benar semua. Jadi pada masa itu, pada tahun itu ya, itu benar ya. Dan semua komennya sama. Apa masih bisa? Terus gimana ya? Ini Pak HTD juga tanggung-tanggung amat sih Pak HTD. Apa dibongkar aja sekalian? Ya udah deh. Kapan-kapan kita kolab lagi Pak. Saya undang Pak HTD, dibongkar aja sekalian apa sih? Oke, jangan terlalu manis lah Pak HTD. Sekalian bongkar ya bongkar. Ayo bongkar. Apa sih Pak yang dimaksud? Silakan Anda klik sendiri ya. Bapak Ibu Saudara, kembali saya menegaskan ya, GL itu bukan Kristen. Karena Kristen itu mutlak harus penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa itu. Jadi GL itu ngaku Kristen. Karena yang disembah Bapa, ya, dia Tritunggal, tidak Allah Esa, ya. Ya walaupun dengan berbagai teori ya toh. Dari 5 anak angkat yang diambil oleh papi, 3 sudah meninggal. Tinggal GL dan saya. Papi angkat saya berharap back to the scripture, kembali ke Alkitab. Dulu GL itu ada tanda-tanda ini orang mau kembali nih ke Alkitab. Allah Esa, Yesus Kristus, Kristen sejati Alkitabiah. Lalu saya disuruh masuk ke situ. Hen, kamu masuk ke sana gitu. Maka masuklah saya ke tempat beliau. Nggak lama, karena ternyata beliau tidak Allah Esa, dia tetap Tritunggal ya. Jadi GL bukan Kristen tapi ngaku Kristen. Ingat, Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 sebagai. Yang jelas Pak HTD, anak dan bapak berbagai cara yang dia lakukan demi untuk perpuluhan. Kalau anak mempergunakan Roh Kudus, kalau bapak nyinggung-nyinggung agama lain. Gitu ya, nyinggung-nyinggung agama lain. Kemudian diberilah aplaus oleh jemaatnya, ketawa-ketawa. Itulah cara mereka supaya perpuluhan mereka lancar jaya perpuluhan. Apapun yang dia lakukan, anak sama bapak sama aja raja perpuluhan. Ke orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kalau Gusti Allahmu bukan Yesus Kristus, maka Anda tidak berhak disebut sebagai orang Kristen. Di Alkitab Anda disebut Nasrani. Ya, Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen itu ada 6 ayat yang menulis tentang Kristen. Kalau Anda ingin tahu orang Kristen, carilah ayat Alkitab yang ada kata-kata Kristen. Ada 6 ayat. Ya, salah satunya adalah udah teman-teman, ini sudah intern dia.
Jadi pendeta Henritan ini memang denomnya lain daripada yang lain. Jadi kalau boleh kasih tahu, itu denomnya beda-beda. Jadi ada Kristen itu tidak mementingkan perpuluhan, ada juga ya arus perpuluhan gitu. Seperti pendeta Gilbert dan anaknya itu ya apapun dia lakukan demi perpuluhan. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, perhatiannya semua, mendukung channel Nadi Slebes. Semoga kami bisa nanti, atau harapan kami adalah ini harus benar-benar lanjut sampai proses hukum. Terima kasih buat semuanya. Terbukti sudah prediksi Jenderal Bonaparte mengatakan ini akan terjadi lagi. Waktu itu Jenderal Bonaparte memang memberikan pelajaran berharga kepada si KC di Mabes Polri. Kemudian pendeta Gilbert memberi kritik keras kepada Jenderal Bonaparte. Akhirnya sekarang dia yang kena batunya. Jadi sebelum ditutup, prediksi Jenderal Bonaparte terbukti sudah. Makanya semua kalian berhati-hati dalam berstatement. Mulutmu harimau. Setiap orang berani bertanggung jawab. Apapun dia lakukan, apa yang kau lakukan, siap-siap untuk bertanggung jawab. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.